Nah ini yang menjadi pertanyaan dan juga pembahasan kita, dan tentu juga mungkin akan ditanyakan juga oleh jamaah kita, Pak Basuki. Silakan Pak Basuki, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Basuki Pak Ustadz dari Jamaah Masjid Batul Hakim, yang saya mau tanyakan sesuai dengan tema mengumbar dosa adalah perbuatan dosa juga. Yang saya pertanyakan, saya adalah orang yang banyak melakukan dosa Pak Ustadz. Saya punya teman akrab yang saya anggap baik dan soleh. Saya kalau melakukan perbuatan dosa, saya selalu curhat dengan orang tersebut. Apakah ini juga termasuk perbuatan dosa Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toy, bagus pertanyaannya. Kata Imam Nawawi ada 6 gibah yang diperbolehkan. Ini coba yang doyan gibah apalin nih. Salah satunya adalah lil istifta. Meminta fatwa kepada orang yang punya wewenang. Kita punya masalah. Datang ke pengadilan. Kenapa mau cerai? Suami saya KDRT. Atau istri saya KDRT. Boleh nggak istri KDRT Pak? Nggak, maksudnya bisa terjadi nggak? Ya jangan cuma laki doang Bu. Bu, Assalamualaikum. Laki mulu. Lalu ditanya sama pengadilan atau ditanya sama pejabat wewenang apa yang dia lakukan. Boleh nggak menceritakan itu? Suami saya atau istri saya begini. Gibah nggak itu? Gibah, tapi gibah yang halal. Karena kita menceritakannya lil istifta. Meminta fatwa kepada orang yang berwenang memutuskan satu perkara. Bagaimana ini duduk masalahnya? Boleh. Masalahnya banyak di antara kita yang menceritakan masalah kita atau ruang privasi kita kepada orang yang tidak punya wewenang. Tongkrongan warung kopi, teman ketemu semalam. Ya. Solusi kagak dapet, yang ada tambah rumit, ujung-ujungnya satu komplek tahu cerita kita. Jadi kata kuncinya boleh menceritakan masalah kita. Kan banyak sahabat yang menceritakan ke Nabi. Ya Rasul saya begini. Bagaimana itu? Dijawab sama Nabi. Artinya boleh. Karena Rasul hakim yang memutuskan satu perkara. Nah kita mesti cari orang yang tepat. Supaya dapat solusi. Bukan justru memperbesar masalah. Disitulah kita pentingnya butuhnya guru. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, kalau kita mau jadi orang benar, syarat pertama, kita mesti punya syaikh. Syaikhin basir, yang punya ketajaman mata hati. Kenapa? Dia yang bisa melihat defek, cacat batin kita. Nanti dia kasih resepnya, dia kasih dosisnya, dan dia kasih amalan yang membuat kita berlatih untuk jadi orang baik. Cuma kata Imam Al-Ghazali mencari guru yang kayak begini sulit. Coba bayangin tuh. Imam Ghazali bilang sulit di zaman itu. Bagaimana zaman sekarang? Lebih sulit. Tapi bukan berarti tidak ada loh. Pasti ada. Sebagaimana Allah izinkan ada orang yang jahat, pasti ada orang yang baik. Itu pasti itu, hukum alam. Nah kalau Anda tidak bertemu dengan guru yang itu, dengan kriteria semacam itu, Anda mesti punya sahabat yang soleh, yang mengkritik Anda jika Anda berbuat salah. Kata Imam Ghazali, sadiqun saduk istilahnya. Jika Anda tidak punya sahabat yang soleh, Anda mesti harus punya musuh. Dengarkan omongan musuh karena komentar musuh komentar paling jujur. Kalau teman boleh jadi nggak enak hati mau nyampein, tapi musuh dia akan berkomentar gratis. Dan dia paling jujur, dengarkan dan simak, perbaiki diri. Kalau tidak punya musuh, cara yang terakhir, ambil hikmah dari hidup orang lain. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Zani Nasution, dan berikutnya kami juga akan persilahkan, akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, pemirsa. Ini ada satu pertanyaan yang menarik yang sudah masuk lewat Instagram, yang ini pas banget dijawab oleh guru kita Ustaz Azhari Nasution atas nama Krimer_RK. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap terbaik agar kisah hijrah
tetap menjadi inspirasi tanpa membuka aib? Silakan Ustaz Azhari. Iya, bedakan antara flexing dosa dengan warning dosa. Kalau flexing dosa itu dia bicaranya detail, membanggakan dosanya, justru merekomendasi dosanya untuk dilakukan oleh orang yang berbeda. Bahkan memotivasi orang agar berbuat dosa yang sama. Ini flexing dosa. Tetapi warning dosa itu dia bicara dosa tapi bukan untuk membanggakan dosanya. Dia cerita dulu saya nggak tahu akibatnya, dulu saya belum ngaji, saya nggak pikir resikonya. Saya nyesel banget, ternyata ujungnya nggak baik. Inilah jadinya. Jadi ente sebelum begitu ingat-ingat kisah aneh, jangan sampai ente lakuin. Jadi ada warning tentang dosa. Namanya muhasabah dan itu banyak terjadi di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab misalnya cerita, kami dulu waktu nyembah berhala, kami buat berhala itu dari tepung gandum. Kami kuel-kuel, kami bentuk-bentuk, udah kebentuk, lapar kami makan katanya itu. Itu kan sedang mewarning dosa sebenarnya. Menunjukkan perbuatan masa lalu Umar radhiyallahu taala anhu wa radhah sangat bodoh. Memakan Tuhan buatannya sendiri, jangan dicontoh. Bukan memotivasi orang untuk berbuat menyembah berhala, bukan. Jadi kita mesti bedakan untuk mengedukasi orang agar tidak berbuat dosa yang sama dengan flexing dosa seperti yang ada di ruang-ruang podcast hari ini. Baik. Tidak semua, tapi trennya begitu. Baik. Terima kasih Ustaz Azhari Nasution dan jawaban dari Ustaz Azhari Nasution tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku hari ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang dipandu langsung oleh Koh Denis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda bunda, masih kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan hidup kita bahagia dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma habbibis salihin wa habbibna ilaihim. وجعلنا من المقتدين في كل حال اللهم وأشركنا في دعاء الصالحين حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami duduk bersimpuh bersama di siang yang mulia ini. Kami ingin mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah. Janganlah Kau tinggalkan kami di tempat ini kecuali dosa-dosa kami Kau ampunkan. Hajat-hajat kami Kau kabulkan. Keteledoran kami, kekurangan kami, Kau tanamkan dengan penuh cinta-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang memiliki kerajaan bumi, langit, dan seluruh negeri pertiwi. Rahmati negeri kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Bahagiakan kami dunia akhirat. Tutup aib kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.